Jos gandos kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan, penambang mata uang kripto P-Network ya, atau holder P-Coin ya, yang hari ini semoga juga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Video kali ini kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu tentang lorong gelap Bitcoin dalam menghadapi tantangan sambaran petir pau. Ya, langsung saja di sini dari Satoshi Nakamoto, kelompok Satoshi Nakamoto ya. Di sini ada tentang menginformasikan tentang market yang dimanipulasi ya, manipulasi marketnya. Jangan tertipu oleh manipulasi pasar ya. Bursa terpusat dan investor institusional mencoba mendikte pasar, tetapi kekuatan sungguhnya terletak di dalam komunitas. Proyek yang kuat tidak kehilangan nilai karena pergerakan harga jangka pendek ya. Desentralisasi seharusnya berada di tangan jutaan orang, bukan orang-orang terpilih saja ya, bukan beberapa orang terpilih lah ya. Proyek yang digerakkan oleh komunitas membangun masa depan bagi pengguna, bukan manipulator. Mereka yang memperjuangkan kebebasan finansial dan transparansi harus mendukung proyek yang benar-benar terdesentralisasi, bukan entitas yang tersentralisasi. Jangan panik ya, jangan manipulasi. Masa depan keuangan ada di tangan masyarakat. Nah, pionir-pionir ini orang yang berjasa nantinya ya, tonggak sejarah ya. Yang dibilang halu itu adalah tonggak sejarah. Nah, ini belum final, bos. Belum final. Ya belum ini. Tunggu nanti kejutan-kejutan ini ya. Bentar lagi, apalagi pidai ya, 14 Maret ya. Market berem. Kalau cek orang Sunda teh berem, naon berem bang, merah. Nah, satu hari yang lalu ya, ini ada sempat dikulitin sama Satoshi ya, Benzau ya. Oke, kita langsung terjemahkan saja ya. Ben. Nah, ini Benzau ini kan dia kan pihak ketiga ya, wall ya. Artinya itu ya biasalah cari untung di manipulasi skema biasa ya, spekulasi nilai Bitcoin, Ethereum, kripto lainnya lah ya. Itu namanya bisnis, bos ya, dia cari untung gitu. Makanya dia nggak senang ada ada revolusi ini, nggak senang dia itu ya. Kita lihat ya di sini ya, pernyataan CEO Bybit Benzau tentang P-Network mengungkap kurangnya pemahaman dan penilaian yang dangkal terhadap ekosistem kripto ya. P-Network bukan sekedar proyek tekan tombol dan dapat uang. Ini adalah salah satu inisiatif keuangan terdesentralisasi berbasis komunitas ya, sumber terbuka dan terverifikasi KYC terbesar di dunia dengan lebih dari 60 juta pengguna aktif dan 25 juta akun terverifikasi KYC ya. Adopsi dan kekuatan P-Network tidak dapat disangkal. Perbandingan skema Ponzi yang dikemukakan Benzau sama sekali tidak berdasar dan tidak memiliki dasar teknis. Skema Ponzi beroperasi dengan membayar investor awal dengan uang pendatang baru. Di sisi lain, P-Network adalah ekosistem yang tumbuh melalui kekuatan komunitas tanpa memerlukan investasi wajib dan bertujuan untuk membangun utilitas dunia nyata. Ya, P telah terdapat di bursa tertentu, tetapi mengevaluasinya sebelum peluncuran penuh mainnet. Nah, ini saya garis bawahi di sini sahabatku ya. P sudah terdaftar di bursa tertentu ya, 5 bursa itu ya, tetapi mengevaluasinya sebelum peluncuran penuh mainnet dan pengembangan ekosistem lengkapnya adalah prematur dan menyesatkan. Artinya Benzau ini sudah memberikan pendapat ya, kalau P ini penipuan Ponzi katanya gitu ya. Padahal P ini belum final, bos gitu, mainnet resmi sepenuhnya. Nantilah ya. Nanti, bos, ini belum, nih Benzau ini udah pakai pendapat sendiri, padahal dia bukan ahli kripto, ahli blockchain. Dia kan hanya bandar gitu, tahu nggak? Bandar pihak ketiga lah, cari untung, bos. Nggak mau ini ada revolusi kedua gini, nanti dia muncul yang revolusi gini, nanti dia tersaingi, kacau, nggak bisa lagi, investor lari ke P semua gitu loh. Makanya mereka keuntungan mereka yang signifikan ya, yang ya biasalah, yang manipulasi pasar ya, permainan paus gitu kan. Kasihan rakyat kecil, masyarakat bawah ya, menengah ke bawah itu jadi ya bulan-bulanan seperti ini ya, nanti bisa terjadi 20.000 15.000 Bitcoin bisa, bos. Permainan paus itu ya, itu nggak cocok kalau buat jangka panjang, apalagi buat alat bayar
alat tukar barang dan jasa sehari-hari gitu. Pi network lah kan gitu. Oke, lanjut. Pi network terus berkembang ya berdasarkan prinsip desentralisasi dan transparansi. Dan tidak ada pernyataan spekulatif yang dapat mengubah hal ini. Bursa terpusat seperti Bybit gagal memahami dan menilai. Artinya goblok ya. Apa maaf ya, bodoh gitu ya, bukan goblok tapi bodoh ya. Nah, dengan tepat proyek yang benar-benar terdesentralisasi. Jadi si Benzo ini kata orang Jawa itu pokok gitu. Aduh, apa Bang pokok? Ya pokok gitulah ya, kayak dia tuh profesor sekelas Nicholas dijengkali sama dia. Padahal dia bisa tumbuh ya, bisa makan ya dari Bitcoin ini. Bitcoin siapa yang ciptain dulu kan gitu. Dia bisa bermain di kripto, itu awal kripto dari mana? Dari Bitcoin bos gitu. Ya kalau kita ngelawan sang pencipta ya glosor lah gitu. Oke, lanjut ya. Salah satu prinsip inti ekosistem kripto adalah kebebasan finansial ya, dan akses yang adil bagi individu. Namun Bybit salah menggambarkan ekosistem Pi network yang kuat tanpa sepenuhnya memahami dasar-dasarnya. Jadi dia belum meneliti ya, dia belum mempelajari, belum ya, hanya sekilas penipuan bikin goreng-gorengan ya. Kayak kemarin Pi network itu di open network kan itu. Kenapa? Ya mulut-mulut yang seperti ini gitu. Makanya dibuktikan nih teknologi gue nih ya. Lu tes aja transaksinya nih, kecepatannya nih. Nah, transparan nih, lu lihat blockchain explore-nya ini sumbernya dari mana mainnet ini. Saldo mainnet ini ya dari manusia seluruh dunia ini. Kekuatan komunitasnya nanti bisa tes, silahkan. Transaksinya, teknologinya, smart kontraknya. Ini adalah blockchain layer 1 mirip Bitcoin. Yang ciptakan sama yang ciptakan Bitcoin gitu. Ya kalau ada produk baru yang lebih teknologi lebih canggih ya kita pilih yang baru lah, ngapain pilih yang lama ya kan. Coba Anda pilih ada yang kadaluarsa, pasti pilih yang seger lah, yang baru gitu. Oke ya, Pi network telah tidak bergantung pada bursa terpusat gitu. Jadi tidak bergantung pada bursa terpusat. Pernah saya selalu buatkan video dulu, independent value yang ciptakan dari utilitas nyata fase barter itu ya, ekosistemnya itu independen bos. Dia punya perusahaan sendiri bos, berizin resmi bos, regulasi oke, lisensi oke bos gitu. Jadi Benzo ini sok tahu lah ya, sok profesor, padahal dia hanya bandar gitu. Tidak akan menghentikan kebangkitan desentralisasi ya. Kemudian kelompok Satoshi juga posting lagi, jangan tertipu oleh manipulasi. Pergerakan harga jangka pendek tidak menentukan nilai sebenarnya dari sebuah proyek. Nah, ini garis bawah ya. Pergerakan jangka pendek tidak mempengaruhi ya, tidak menentukan nilai sebenarnya dari sebuah proyek. Ekosistem yang kuat dan jaringan yang digerakkan oleh komunitas akan selalu menang. Tetaplah terinformasi, tetaplah sabar, dan percayalah pada desentralisasi. Nah, itu bos ya. Nah, kita biar lebih detail lagi kan informasi dari sang pencipta Bitcoin, kelompok Satoshi Nakamoto gitu loh. Ya ini Nicholas itu. Nanti ya kita cek lagi ya setelah ini yang hot informasi tentang masuknya Bitcoin ke lorong hitam dan akan tersambar oleh petir jedar. Bitcoin hanyalah permulaan ya, oke. Bitcoin hanyalah permulaan, artinya uji coba bos ya. Bitcoin gini diuji coba dulu nih, yang tentang teknologi blockchain yang terdesentralisasi gitu. Ternyata seiring berkembang banyaklah muncul kripto ya, selain Ethereum dan Cardano itu ya, selain Ethereum, Cardano, Solana, itu banyak kripto gadungan gitu, termasuk Luna kemarin yang menipu ya, digunakan skema Ponzi bos ya, penipuan. Itulah makanya kripto jelek gitu loh. Pengen nyempurnakan ini si kelompok Satoshi lagi nih, Nicholas ini pengen nyempurnakan Bitcoin. Karena kripto sekarang itu dipakai Ponzi bos gitu. Dan kalaupun tidak Ponzi, dipakai spekulasi, yang banyak megang koin, banyak uang, akan memanipulasi harga. Ya bisa ngedam seenaknya, udalnya bisa pamkan. Jadi orang-orang menengah ke bawah itu ya tumbal lah gitu. Tujuannya Bitcoin kan sebagai apa? Peer to peer ya, pembayaran, transfer nilai, peer to peer ya, tidak ada pihak ketiga, tidak ada pemerintah, otoritas manapun juga ya, tidak ada pihak ketiga, langsung antara me and you ya, gue dan lu itu. Tujuannya kan itu nih, kebebasan finansial gitu loh ya.
Nah, jadi namun seiring berjalannya waktu, sebagian besar telah kehilangan sifat desentralisasinya ya, dan berevolusi menjadi entitas terpusat. Itu kayak USDT kan masih awang-awang, Bos. Jadi yang stablecoin sekarang ini mau dibenarkan nantinya ada Genius Act, ada peraturan-peraturan, Bos, gitu biar anti money laundry, pencucian uang yang jelas gitu. Kemudian keberadaan stablecoin tuh harus diaudit bener. Aset backupnya apa gitu ya, setiap bulannya harus diperiksa juga itu cek. Nah, ini rancangan undang-undang stablecoin oleh Senator Hagerty ya, Genius Act sudah dirilis, Bos, gitu. Jadi ini standar mencakup persyaratan cadangan, audit ya, anti pencucian uang ya, dan anti pendanaan teroris, standar kepatuhan, sanksi, persyaratan likuiditasnya dan standar manajemen risiko gitu. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi transaksi internasional dan memungkinkan interoperabilitas stablecoin yang didukung dolar Amerika Serikat yang diterapkan di luar negeri. Jangan mencari saja mata uang digital yang Anda cari ya, PI ini nanti gitu loh. Ya, PI ini didukung oleh ada BTC, ETH, USD. Investor besar juga mendukung ini seperti Ulu Venture, saya bilang kemarin, kelompok dari Kepulauan Cayman yang mengajukan perizinan merek dan resmi PAI komunitas ya, perusahaan komunitas PAI gitu loh. Nah, makanya proyek mana yang harus kita dukung dan apa yang harus kita cari. Nah, agar suatu proyek benar-benar terdesentralisasi dan berkelanjutan, dua faktor kunci paling penting. Nah, ini transparansi ekosistem dan kekuatan komunitas. Nah, Pi ini bukan hanya sekedar mata uang kripto, Bos. Jadi Pi adalah revolusi kripto dan revolusi uang, ya. Sebagai alat tukar barang dan jasa, sebagai alat pembayaran lintas batas negara, ya, sebagai alat pembayaran ekspor impor, sebagai pembayaran di marketplace. Ya, banyak sekali fungsinya gitu. Ekosistemnya ini wah global gitu. Bukan hanya untuk spekulasi trading saja. Saya juga trader, Bos. Ya, saya paham gitu. Dunia kripto ini seperti apa saya paham. Gitu loh ya, seluk-beluknya kripto ini. Banyak digunakan sebagai ponzi gitu dan spekulasi harga. Oke, lanjut transparansi. Nah, sumber terbuka, tahan terhadap intervensi terpusat dan dapat diaudit sepenuhnya ya. Dapat diaudit sepenuhnya, Pi terbuka, Bos, bisa diaudit. Ya, hasilnya dari penambangan itu dari manusia berangkai-rangkai. Bukan MLM seperti investasi bodong gitu, bukan. Jadi antara me dan lu ya gitu, gua dan lu dapat 25%, gua dapat 25% untuk menambah kecepatan penambangan. Udah, nanti lu ngajak 5 kekuatan lingkaran keamanan. Jadi ini berantai-rantai, Bos, dari pusat sana udah berantai-rantai, tersebar gitu loh ya. Bukan MLM yang skema piramida. Ini bodoh ini sama itu si Benzol. Dasar pekok itu ya. Oke, kekuatan komunitas, suatu proyek tidak boleh hanya didorong oleh investor tetapi oleh basis pengguna yang aktif dan independen. Aktif dan independen. Jadi jangan ini dulu, senang dulu nilai harganya $2, $3. Berapa tadi? 0,02 atau 0,2. Dari mana kamu sih? Nggak ada, Bos. Ini revolusi, Bos. Itu loh. Desentralisasi sejati itu dibentuk oleh masyarakat dan dibangun oleh masyarakat. Ya, dari rakyat untuk rakyat. Gitu loh kan? Iya, proyek-proyek yang akan menentukan masa depan adalah proyek-proyek yang dikendalikan dan didukung oleh individu. Ya. Me, you itu yang dukung, bukan entitas-entitas yang tersentralisasi. Karena ini adalah perang elit global, Bos. Ya. Ya, Pi tetap maju terus pantang mundur gitu loh. Kemarin sengaja di open network kan biar dunia tahu nih, biar enggak mulutnya si Bengzo itu biar enggak ngoceh-ngoceh. Udah ada di bursa juga masih ngoceh penipuan pun sih. Aduh, tell me memang ya, Bos ya. Nah, pahami nih Satoshi nih ya, kelompoknya Bitcoin bukan sekedar mata uang. Ini adalah sebuah revolusi ya. Bitcoin diciptakan untuk revolusi, desentralisasi, tahan terhadap sensor dan merupakan simbol kebebasan finansial. Nah, masa depan akan berada di tangan individu. Kekuasaan sekarang ada di tangan rakyat. Nah, tangan individu, tangan rakyat. Ya, Bitcoin ini, P-Network ini diciptakannya dari masyarakat bawah semua, komunitas global. Bukan lagi dikuasai oleh paus-paus sendet sirai. Oke, dengarkan lagi kelompok Satoshi Nakamoto ya. Era baru keadilan dan transparansi harus dimulai di dunia kripto, Bos ya. Bursa tidak boleh memutuskan.
Komunitas harus memiliki kekuatan untuk menentukan proyek mana yang akan didaftarkan. Desentralisasi sejati hanya mungkin terjadi jika pengguna memegang kendali. Jika Anda mendukung perubahan ini, sampaikan pendapat Anda ya. Oke, kita ke akun Bitcoin. Nah, ini juga ya kelompok-kelompok Satoshi juga ya, kelompok Nicholas juga, bos, gitu ya. Oke ya, there is more than one way to get no capital gains. Nah, kita coba di sini video 1 jam yang lalu nih ya. Ada lebih dari satu cara untuk tidak memperoleh keuntungan modal pada Bitcoin. Nah, ada salah satu cara untuk tidak memperoleh keuntungan modal pada Bitcoin. Caranya apa? Ada, makanya sudah dikasih tahu. Nah, Picoin ini yang menyempurnakan Bitcoin gitu loh, tapi nggak pada paham gitu ya. Ini 3 hari yang lalu ini kita Bitcoin ketawa nih ya. Ini sih ngetawain. Sebenarnya ngetawain Michael Saylor ya, waktu kemarin ngotot ngopam lagi Bitcoin gitu kan. Karena di sini menjelaskan tentang orang perbankan ya, orang bank sentral. Ini kan orang bank sentral itu sudah mengetahui tentang Web3 yang terbaru, teknologi terbaru kripto yang Web3 ya. Dan ini memang rencananya memang sudah terhubung dengan bank-bank perbankan dunia ya. Dia sudah tahu menyampaikan ke Donald Trump gitu loh, tapi nggak menyebut Pi Network. Hanya saja Donald Trump itu juga menyinggung Pi Network ya. Saya dengar tentang Pi ya, saya tahu komunitas Pi Network. Ini udah disarankan ada Web3 ya, terdesentralisasi ya. Itu mata uang yang terbaru gitu loh. Nanti kita lihat ini videonya yang saya terjemahkan ya, sahabat ya. I just want to express my deep gratitude for the seriousness with which you're approaching our industry and how you're actually helping guide it in the right direction. I've worked with many central banks in other countries, and when I was working there, I was wondering why I, as an American citizen, can't help the United States financial system reach this higher level that the world is on course towards generally. Right. And so I'm very grateful that finally there's been a new level of kind of common sense and adoption of these ideas. Me and the other people in this room do believe that the crypto, blockchain, Web3 infrastructure is the next iteration of the financial system. And I think that the U.S. should have its leadership position continue in that new financial system. And I'm very, very happy to see people like David Sachs, Secretary Bessent, Secretary Lutnick taking this very seriously with their time, and very grateful to them too. So I'm just overjoyed to see this, and I think it is a big part of how the U.S. can continue its role in the global financial system. So thank you. Thank you very much. Right. I thought it was very important that we stay in the front of this one. This is a big one. And as you know, China is pushing forward and very strongly as usual. But we're way in the lead as we are in AI and other things, and we want to stay there. So I thought this was very important, and we have some brilliant people sitting around this table. And it's an honor to have you involved, but we want to stay at the forefront of everything. And this is a very important day in your lives. I know you worked, some of you, very long before people really understood what was happening. And so I congratulate you, but this is a big day. Being in the White House is a big deal, and you have great support. Thank you all very much. Thank you very much. Oke ya, jelas ya, akan ada teknologi terbaru Web3. Ya, kripto yang ini memang sudah terkoneksi dengan bank sentral. Dia ini orang bank sentral juga gitu loh ya, dia orang perbankan. Nah, makanya Presiden Donald Trump sudah bilang yang mendorong ini orang Cina ya, tapi kita harus di depan memimpinnya gitu. Jadi ya Pi Network ini, bos, gitu loh. Trump sudah tahu. Kelompok Satoshi juga, Bitcoin juga mengasih tahu sudah ya, akan masuk ke lorong gelap ya. Bitcoin akan masuk ke dalam lorong gelap yang tandus ya, kering, hutan kering, gelap ya, sempit semakin menyempit. Artinya Bitcoin akan masuk dalam lorong yang gelap ya. Ancaman ini, bos ya, harus berpikir keras investor Bitcoin nih, kepalanya pusing ya. Berulang kali diingatkan ya, Bitcoin akan jadi raja yang megangnya hanya raja kucing saja ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini luar biasa ini ya. Di sini sudah mulai ya, yang saya bilang tadi ini luar biasa. Bitcoin akan tersambar petir ya. Artinya sebentar lagi ini ada pi ya, petir dedier yang akan menghancurkan Bitcoin ya. Karena apa? Bitcoin ini digunakan spekulasi ya. Ada yang terbaru lagi ya, kita gunakan yang terbaru ya, penciptanya sama kok gitu loh.
Oke, sekarang gini, jika Anda dulu punya mobil, misalnya anggap saja Avanza 1,5 ya. Kemudian itu teknologinya kawak ya, masih manual, ya bensin masih istilahnya itu poros ya. Itu suspensinya nggak enak, masih geol-geol. Ada muncul lagi New Veloz ya, hybrid. Wah, yang tenaganya lebih kencang, transaksinya apa? Yang tenaganya kecepatannya lebih kencang, kemudian suspensinya lebih empuk, nyaman. Wah, sudahlah pokoknya ngirit BBM-nya ya, pasti Anda milih yang mana? Kalau yang waras akan milih yang nyaman lah, yang baru lah, yang nyes lah gitu loh ya. Sama-sama punya duit juga, beli yang mana? Beli yang baru, yang nyes. Mana ada orang mau beli yang lama, yang ketinggalan zaman gitu loh gitu. Walaupun sama-sama produk dari Toyota gitu loh. Ini sama seperti ini gitu loh. Ada yang baru sudah diarahkan, nih sini loh yang benar, itu yang salah, ini saya perbarui lagi, intinya gitu ya. Jadi P-Network ini baru lahir bos gitu, baru lahir, bayi itu baru lahir, baru mau merangkak ini dah. Nah, nanti ada ekosistem ya, depsnya itu, kemudian mitra-mitra bergabung semua. Nah, ini nanti berdiri gagah berani. Nah, ceder ya, bisa global GCP, bisa bos. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini gitu loh, bisa. Tapi ini belum finish, belum final, belum game over. Tapi ini baru lahir. Dan mainnet resmi juga bilang Satoshi tadi, mainnetnya belum sepenuhnya, itu belum apa-apa. Itu biar lu nggak banyak bacot gitu katanya tadi itu. P-Network di open networkan itu biar paham dunia gitu loh. Ternyata omongan-omongan itu masih aja di fitnah gitu kan. Nah, inilah Benzo. Nah, kayak Pitogo seperti ini juga ya. Ini teman-teman kan juga bisa menghubungkan hotel dengan gelombang baru wisatawan. Anda bisa terbang kemana-mana untuk berwisata di seluruh dunia, karena Pi ini diterima di seluruh negara-negara. Hanya negara tertentu saja, paling 5 atau 6 negara itu gitu loh. Dan dengan mendaftarkan properti Anda di Pitogo Travel, Anda menarik minat para pinur mencari akomodasi yang menerima pembayaran Pi. Wisata dari seluruh dunia Anda bisa membayar pakai Pi. Naik pesawat pakai Pitogo, Pi Travel nanti. Wah, udahlah ya. Ini ngeri bos, ini revolusi bos gitu loh. Kalau kita pikir sama pemikiran otak kita di kripto tradisional ya kandas. Jadi apa? Jadi lulak lolo. Jadi tell me itu namanya telat mikir. Makanya Benzo itu sama aja dia buang buang tehong di mukanya sendiri. Di mana Bybit sekarang? Nah, ini kan ada yang ini. Setelah semua pernyataan sembrono dari CEO-nya terhadap P-Network. Nah, Benzo ini terlalu sembrono. Dia dikendalikan pos-pos juga bos. Ini perang elit global bos. Nah, bagaimana caranya memberitakan P yang buruk-buruk, akhirnya investor nggak minat atau beranggapan P ini penipuan. Padahal P ini sampai peringkat 1 loh. Gimana mau penipuan gitu. Bahkan sudah mencairkan, saya juga sudah mencairkan bos. Sudah trading. Saya tradingkan P itu bener. Ya malah dapat banyak saya. Saya jual lagi yang untuk di bursa itu saya trading kan. Jual beli scalping saya di situ. Kadang 15 jadi 60, 65 ya. Terus modal 10 pi aja udah berkembang. Bisa cairkan, beli rokok, beli makanan, bisa dari bis, bisa. Tapi bukan ini tujuannya, bukan yang di bursa itu gitu loh. Bursa itu tujuannya biar menunjukkan kepada dunia, biar tahu Pi ini teknologinya ini nyata, transparan, adil, cepat ya, punya komunitas global, ekosistemnya kuat gitu. Coba mana rankingnya dari Bybit? Gak ada bos ya. Crypto exchange langsung tenggelam ya, lihat tenggelam. Mana ada Binance, Coin Exchange, Coinbase, OKX, Bitget, Kraken, KuCoin, Binance US, HK Global, Get.io, HTX. Bybit langsung tenggelam bos. To explore real estate in the digital age? As a certified cryptocurrency meta agent, Zito Realty brings cutting-edge expertise to your property journey. Get started at ZitoRealtyLLC.com. Zito aja menerima ya, real estate Zito ya di Amerika itu menerima pembayaran pakai Pi bos. Itu selain Bitcoin, hanya Pi. Main-main sama Pi. Oke ya sahabatku ya, jadi saya hanya memberikan edukasi, mengingatkan, berikan informasi yang terbaik ya buat masyarakat Indonesia. Ya, kenapa saya peduli? Biar banyak warga-warga masyarakat kita ini sejahtera. Ya, ini bukan menyesatkan dan bukan pembodohan. Kenapa saya 5 tahun meneliti Pi? Inilah tonggak awal sejarah ya.
revolusi uang bos gitu, biar masyarakat tuh bener-bener bisa sejahtera dengan Picoin ini. Uang dari gratis saja kok ya, hanya modal kuota. Kalian bukan tertipu, kalian itu jangan terpengaruh dengan apa sih godokan-godokan, goreng-gorengan. Influencer kan sama kan juga, dia belum tentu penelitiannya benar, risetnya benar gitu. Saya juga ini belum tentu benar, tapi kan selama ini kan nyata semua toh gitu loh. Kita lihat nanti ini akan nyata juga bos gitu loh, bukan penipuan investasi itu, bukan scam, ini project bos gitu. Makanya itu kita ini apa ya, ini revolusi agak sulit ya menerimanya. Kenapa? Ini revolusi, ini pelajaran baru ya tentang kripto, pelajaran baru ya tentang uang, sebenarnya tentang masa depan uang. Ini belum diajarin di sekolah dan baru mulai dikenal-kenalkan di Stanford University, di Universitas Korea Selatan, di Cina, itu Jepang baru dibelajarkan tentang Pi ini pelan-pelan. Ya memang belum ada pelajarannya. Nanti kalau sudah kejadian, nah itu baru dimasukkan dalam sejarah, baru ada pelajarannya di kuliah-kuliah umum tentang teknologi blockchain yang Pi Network ini ya gitu. Oke ya, tetap semangat. Jadi nilai Pi yang sebenarnya jelas belum, nanti lihat mainnet resmi sepenuhnya, lihat apa yang terjadi dengan Pi Network ini. Dan saya selalu mengingatkan, Bitcoin akan masuk ke dalam lorong gelap dan akan tersambar petir. Sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.